Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Musim Motor, teman-teman. Udah lama kita nggak bikin video ya. Cuacanya lumayan cerah ya. Mendung panas. Oke teman, kita balik video teman-teman. Kita udah lama nggak bikin video ya. Kurang lebih hampir mungkin udah 2 bulan teman-teman ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita pengen bikin video lagi masih tentang motor teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman ya, saya pengen berbagi sedikit tips ataupun sharing teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kalian itu memiliki motor yang udah lama nggak dihidupkan teman-teman, kurang lebih atau mungkin setara 2 tahun, ataupun ada motor yang udah lama ditinggal mudik ya dan nggak pernah dihidupkan lagi, dan ketika kalian pengen menghidupkan lagi teman-teman ya, nah itu ada sedikit tips yang harus kalian perhatikan, atau ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan teman-teman ya, sebelum menghidupkan motor yang sudah lama tidak dihidupkan teman-teman, atau sudah lama ditinggalkan teman-teman. Nah, contohnya mungkin seperti motor ini teman-teman ya. Nah, motor Jupiter ini itu kurang lebih sudah nggak dihidupkan itu setahun atau 2 tahun teman-teman. Nah, kondisinya ini seperti ini. Nah, tapi ini nggak berlaku cuma untuk motor Jupiter teman-teman, tapi berlaku untuk semua tipe motor teman-teman. Kenapa? Karena di video ini itu yang saya utamain itu adalah tips atau beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika ingin menghidupkan motor yang sudah lama ditinggalkan teman-teman, atau sudah lama tidak dihidupkan teman-teman. Nah, kenapa kita harus memperhatikan ini? Karena ini sangat penting untuk menjaga mesin agar tidak terjadinya kerusakan hal yang tidak diinginkan teman-teman. Nah, jadi hal apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menghidupkan motor yang sudah lama ditinggalkan atau sudah lama tidak dihidupkan teman-teman. Nah, pertama-tama itu kita cek dulu bagian olinya teman-teman. Kenapa bagian oli yang pertama harus kita cek? Karena bagian oli ini bagian sangat penting pada mesin teman-teman. Karena oli inilah yang melumasi ataupun merawat mesin teman-teman, merawat komponen yang ada di dalamnya teman-teman. Nah, biasanya oli pada mesin sepeda motor ini kalau misalkan sudah lama terendap ataupun sudah lama tidak dihidupkan motornya dan tidak pernah dipanaskan, olinya menjadi beku teman-teman, ataupun menjadi kayak gel-gel gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan dia udah beku ataupun jadi gel-gel itu sangat berbahaya untuk mesin teman-teman, nggak bagus. Jadi sebelum kita menghidupkan akan lebih baik kita ganti dulu teman-teman ya. Kita ganti menggunakan oli yang baru teman-teman. Nah, setelah kalian mengganti oli yang baru, kalian cek juga bensin teman-teman. Kalau misalkan bensinnya masih ada, kalian periksa teman-teman, atau kalian sedot dulu teman-teman. Kalau mungkin misalkan bensinnya masih bagus, tidak berkarat ataupun tidak angin, boleh kalian gunakan lagi. Kalau misalkan dia sudah berkarat ataupun baunya angin, berwarna kuning, lebih baik kalian ganti teman-teman. Karena pada dasarnya bahan bakar itu juga termasuk hal yang penting untuk mesin teman-teman. Pembakarannya akan lebih bagus jika bahan bakarnya itu juga bagus teman-teman. Dan ketika dua hal itu sudah kita perhatikan, boleh kita selah ataupun kita kickstarter teman-teman, dengan syarat kickstarternya masih bagus teman-teman. Nah, untuk mengecek kickstarternya, kalau misalkan dia masih starter ataupun masih on kelistrikannya, kita hidupkan aja kunci kotak teman-teman. Nah, berhubung motor ini sudah tidak mempunyai baterai, jadi motor ini disela teman-teman. Jadi ini sebagai pelantara aja teman-teman, sebagai contoh untuk background aja teman-teman, daripada kosong. Nah, kalian lihat di speedometer sini teman. Kalau speedometernya masih menyala, nggak usah kalian sela teman-teman, kalian kickstarter aja. Paling selanya untuk beberapa kali agar olinya naik ke atas teman-teman ya, melumasi di bagian noken as ataupun pelatu klep teman-teman, karena kering sudah lama nggak dihidupkan teman-teman ya. Nah, balik lagi, kalau misalkan di sininya ini nyala, setelah kalian selah beberapa kali, boleh kalian kickstarter teman-teman, ataupun kalian klakson. Nah, kalau misalkan dia di kickstarter motornya nggak mau hidup ataupun dia nggak kuat, itu udah dipastikan baterainya lemah teman-teman. Nah, kalau misalkan baterainya lemah, itu jangan langsung kalian ganti teman-teman.
Kenapa? Karena pada dasarnya kalau misalkan motor sudah lama ditinggalkan atau sudah lama tidak dihidupkan, memang terjadi biasanya baterainya itu kosong teman-teman. Karena motor nggak pernah dipanasi atau nggak pernah dihidupkan. Jadi kita copot dulu teman-teman ya baterainya, kita coba cas ke tukang aki teman-teman. Nah kalau misalnya sudah dicas, kita pakai lagi dan normal, berarti baterainya masih bagus teman-teman. Tapi kalau sudah kita cas dia tetap tidak mengisi, berarti memang harus diganti teman-teman. Nah kalau misalkan oli, bensin, dan kelistrikannya normal, kita cek pengapiannya teman-teman. Kita cek pengapian dari busi teman-teman. Kadang busi ataupun pengapian yang sudah lama tidak digunakan itu dia biasanya melemah teman-teman di bagian businya teman-teman. Daripada nanti teman-teman starter ataupun setelahnya sampai keringat dingin tidak hidup-hidup, lebih baik kita cek dulu teman-teman. Sudah kita pastikan dulu, kalau sudah pastikan dia bagus normal baru kita hidupkan. Tapi di bagian busi itu enggak terlalu penting teman-teman, tapi bisa kalian coba. Karena biasanya enggak terlalu berpengaruh di bagian busi teman. Yang lebih berpengaruh itu, yang lebih penting itu di bagian oli dan bensin teman-teman. Hanya dua itu teman-teman. Yang selainnya itu enggak terlalu berpengaruh teman, seperti misalkan bannya yang kurang angin, kempes. Karena biasanya kalau motor sudah lama ditinggal pasti ban anginnya berkurang teman-teman. Kalau misalkan dia sudah lama diendapkan teman-teman, tinggal kita bawa aja ke tukang tambal ban, ataupun kalau misalnya kita bisa punya pompa sendiri, kita pompa teman-teman. Jadi ini tidak terlalu penting tapi wajib kita perhatikan teman-teman. Nah jadi kurang lebih seperti itu tips ataupun hal-hal yang kita harus perhatikan ketika kita ingin menghidupkan motor yang sudah lama kita tinggalkan teman-teman. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu. Jangan lupa like-nya, itu yang harus diperhatikan ketika kita ingin menghidupkan motor yang sudah lama kita tinggalkan teman-teman ya. Semoga tips dan video ini bermanfaat bisa membantu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.